Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yusril dengan NIM 2511102443229. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2. Pertama-tama ada pendahuluan. Setiap proyek itu pasti butuh biaya dan menghasilkan manfaat. Nah, supaya proyek itu tidak rugi, perlu dilakukan analisis ekonomi. Di sini kita pakai contoh proyek Jalan Tol Medan sampai Binjai. Untuk memahami komponen biaya dan manfaatnya. Lanjut, ada tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembahasan ini adalah supaya kita bisa memahami jenis biaya dan manfaat dalam proyek, membedakan capex dan opex, serta mampu melakukan estimasi yang nantinya digunakan untuk analisis kelayakan proyek. Lanjut, sini ada studi kasus proyek. Studi kasus yang digunakan adalah proyek Jalan Tol Medan sampai Binjai. Jalan tol ini memiliki panjang sekitar 17,3 km dan merupakan bagian dari proyek besar tol Trans Sumatera. Tujuan utamanya adalah menghubungkan kota Medan dan Binjai agar transportasi lebih efisien. Permasalahan utama dalam studi kasus ini ada 3 hal utama yang perlu dianalisis, yaitu komponen biaya, manfaat yang dihasilkan, serta bagaimana cara mengestimasi keduanya untuk menilai kelayakan proyek. Komponen biaya. Komponen biaya dalam proyek dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari prakonstruksi, konstruksi, hingga operasional dan pemeliharaan. Selain itu, juga harus mempertimbangkan biaya tidak terduga yang bisa muncul selama proyek berjalan. Komponen manfaat. Selain biaya, proyek juga menghasilkan manfaat, seperti pendapatan dari nol dan usaha tambahan. Selain itu, ada manfaat tidak langsung seperti penghematan waktu dan peningkatan efisiensi transportasi. Proyek jalan tol ini memiliki panjang sekitar 17,32 km dengan kecepatan rencana 100 km per jam dan menggunakan tipe 2x2 lajur. Jalan ini berfungsi sebagai penghubung antar kota untuk meningkatkan kelancaran transportasi. Volume dan tarif. Pendapatan proyek tol dipengaruhi oleh volume kendaraan dan tarif nol. Volume kendaraan cenderung meningkat setiap tahun, sedangkan tarif berbeda tergantung jenis kendaraan, seperti golongan 1 dan golongan 2. Sebagai contoh di sini, contoh tarif golongan 1 Rp750.000 sampai Rp1.531.000 dan golongan 2-nya Rp1.125.000 sampai Rp2.297.000. Sumber pendapatan. Sumber pendapatan utama proyek ini berasal dari jalan tol yang memberikan kontribusi terbesar. Selain itu, terdapat pendapatan tambahan dari usaha lain serta bunga bank, namun porsinya relatif kecil dibandingkan pendapatan tol. Kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap proyek memiliki komponen biaya dan manfaat yang harus dianalisis. Pendapatan utama berasal dari jalan tol, sehingga analisis ini penting untuk menentukan kelayakan proyek.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman.